Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desi El-Takia. Kali ini kita akan bertanya kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad tentang zakat pertanian dan zakat PNS. Mari kita bertanya, semoga kita bisa mengambil hikmah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Pertanyaan pertama, bagaimana zakat di luar perhitungan tanaman padi, Ustadz? Apakah zakat pertanian atau zakat niaga? Dia dihitung zakat niaga atau zakat tani? Maka wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikanlah hasil panennya ketika dia dipanen. Begitu dipanen keluarkan. Kalau padi berapa? 520 kilogram beras, maka zakatnya 10% kalau pakai tadah hujan. Tapi kalau pakai irigasi potong biaya operasional, maka zakatnya 5%. Hitung semua 520 kilo. Kalau menunggu hujan 10%. Kalau pakai irigasi keluar biaya operasional 5%. Itu untuk makanan pokok, padi, jagung, gandum. Jelas? Adapun untuk sawit, kalau ada orang mengatakan sawit mesti macam padi, datang yang tak setuju. Sawit mana bisa macam padi? Sawit mana bisa zakatnya macam buah kurma? Karena sampai sekarang belum ada orang buka puasa makan sawit. Itu alasan orang yang tak setuju. Maka mereka memakai kias, yang dipakai adalah hasil dagangnya. Jadi hasilnya 2,5%. Itu ijtihad yang dipakai oleh Badan Amil Zakat Nasional. Setelah dijual dapat hasilnya itulah yang dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau dapat 10 juta 2,5%. Kalau sejuta 25.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2,5 juta. Ustadz, saya tak nangkap. Memang kalau belum sarapan gitu payah ngitung-ngitung memang. Begitulah caranya, bukan kata Abdul Somad. Itu ijtihad Badan Amil Zakat Nasional. Bayarkan zakat ke Baznas. Insya Allah disalurkan dengan adil dan amanah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kami sebagai PNS di Pasaman Barat, ini mungkin surat ini datang dari atas ini. Pertanyaan kedua, apakah wajib setiap PNS berzakat melalui Baznas padahal SK sudah digadaikan? Bagaimana Ustadz? Mohon jawabannya. Ini curhat ini. Saya masuk kantor dinas, masuk semua bayar zakat. Orang tua saya sosialisasi. Saya tim sosialisasi zakat Provinsi Riau dari tahun 2009 sampai 2014. Masuk kantor, keluar kantor. Pas saya tanya, kalian kenapa lesu? Kami ini fakir miskin Pak Ustaz. SK kami sekolah kan udah. Tiap bulan kami tak dapat gaji Pak Ustaz. Tanda tangan aja. Ini ngaku pura-pura miskin karena duitnya sudah diambil duluan. Maka dia tetap membayar zakat potong atas 2,5%, karena duit dia sudah diambil duluan. Dimasukkannya SK 300 juta, masuk SK 500 juta, dia bayar. Maka itu sebenarnya dia kaya raya. Tidak ada alasan, tetap potong 2,5%. Pertanyaan ketiga, bagaimana kewajiban zakat PNS yang berpenghasilan pas-pasan Pak Ustadz? Yang dilihat bukan gajinya. Jadi jangan ditunjukkan SK, aku belum sampai nisab, gajiku cuma 2 juta. Yang dilihat adalah pemasukan total. Gaji pokok, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul, uang sipak, uang pergi keluar kota, uang lembur, total semua. Kalau dapat 10 juta, maka keluarkan 250.000, 2,5%. Semua yang hadir ini insya Allah mudah-mudahan masing-masing tabungannya paling sedikit 100 juta. Amin. Kalau 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta.
Pertanyaan keempat, bagaimana hukumnya menggadaikan SK PNS untuk mencicil tiap bulan dari gaji Pak Ustadz? Gadaikan SK PNS ke bank konvensional 300 juta, bayar 360 juta, maka dia riba. La ta'kulur riba at'afam mudha'afah. Jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat. Tapi Pak Ustadz udah kugadaikan, tebus sajalah sampai lunas. Kalau bisa dibom, dibom. Ada tanah yang bisa dijual, jual tanah, hasilnya bom, tarik SK itu balik. Tak ada yang bisa Pak Ustadz. Ini kalau ku bom meletup semuanya. Habis Hiroshima Nagasaki meledak. Kalau gitu kau cicil aja sampai lunas. Habis itu jangan berutang lagi. Hidup apa adanya, hidup dengan qanaah lebih baik daripada terlilit hutang. Ini banyak orang sekarang di rumahnya itu semua hutang. Mobil hutang, motor hutang, rumah hutang, panci hutang, sendok hutang. Satu-satunya yang lunas cuman bininya itu aja lah. Itu pun karena Pak Kua tak membolehkan berutang. Andai Pak Kua ditanya, Pak Kua boleh ini utang? Boleh, di kreditnya juga itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Ya Allah, orang-orang pasaman barat yang terlilit utang, lepaskan dari utangnya ya Allah. Banyak kali kalian utang. Ustadz, dosakah PNS berpoligami? Melihat undang-undang PNS, kami jadi takut untuk berpoligami. Mohon jawabannya Ustadz. Dosa poligami itu pilihan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban sholat, kalau tidak sholat berarti berdosa. Poligami itu tidak wajib. Kalau poligami wajib, enak kali lah kita ya kan. Jadi siapa yang sanggup, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup berlaku adil, fawahidah, satu saja cukup. Poligami ini seperti pintu pesawat, pintu emergensi. Ketika kita naik pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, kepala beku distempel semen. Kehilangan anak. Nama Aza, umur 2 tahun, laki-laki. Ibunya tak tahu siapa namanya. Ibunya tak tahu siapa namanya. Jemput segera. Hanya di belakang. Agen tunggal kehilangan anak. Afwan. Ada sekitar sini juga itu, jumpa itu nanti. Anak-anak yang udah pernah kehilangan maknya ini, nanti setelah jumpa dia makin sayang sama maknya. Boleh jadi dia kena prank aja ini. Kita lanjutkan ini. Macam naik pesawat, pintu emergensi. Kata pramugari, nanti kita akan naik dan turun dari pintu ini. Pintunya cuma di sini. Tapi andai pesawat ini meletup, andai tiba-tiba masuk jurang, andai tiba-tiba masuk ke laut, maka ada satu pintu emergensi yang bisa dibuka. Begitu juga dengan kita. Kalau normal-normal saja cukup satu. Tapi kalau ada di antara bapak yang punya tenaga super 300 tenaga kuda, justru istrinya yang meminangkan dia. Terjadi kawan saya, sahabat saya, dipinangkannya lakinya itu. Pas ditanya orang, kenapa kau pinangkan laki kau? Daripada aku sendiri mati aku, kata dia. Dipilihkannya yang baik, yang solihah. Jangan dibiarkan dia berzina daripada dia poligami. Bagus dia berzina Pak Ustaz. Oh tidak begitu. Ibu tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan takut suami ibu tiba-tiba menikah. Karena bapak kuat tidak akan mungkin menikahkan bapak tanpa ada surat persetujuan ibu. Makanya ibu sebelum tidur malam, periksa di dekat-dekat tempat tidur itu jangan sampai ada kertas, pena dan matris 10.000. Karena mereka tak bisa nikah kalau tidak ada surat itu. Mesti ada pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, aku rela dia begini sekali lagi. Setelah itu baru surat itu dibawa ke pengadilan.
Bapak Ketua PNPA Pengadilan Agama, ada gambarnya sebelah. Itu tengok, Ketua Pengadilan Agama Talu, Bapak Rinaldi MSHI, Sarjana Hukum Islam. Lalu Pak PA Hakim bertanya, wahai ibu, betul, apakah ibu betul tanda tangan setuju istrinya menikah lagi? Betul. Betul ini surat ibu? Betul. Betul ibu yang tanda tangan? Betul. Tidak ada paksa. Cepat aja lah Pak Hakim, aku makin panas hatiku ini. Kalau paksa barulah bisa menikah lagi. Faman kana minkum faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fawahidah, maka cukup satu. Mudah-mudahan yang satu itu barokah solihah baik, lahirlah anak-anak penghafal Quran, mujahid fisabilillah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.